Anak-anak sudah lengkap, Bibi. Sudah ku bilang jangan lupa bawa sambal dari rumah. Aduh, sakit. Kau masih saja membuatku harus membawakannya untukmu. Bibi, Anda pasti salah orang, Kau kan? itu anak perempuanku, mana mungkin aku tidak mengenalimu. Mereka semua teman sekamarmu, tidak perlu sungkan. Bukan, benar-benar bukan. Aku akan datang menemuimu lagi nanti. Sekarang aku mau memeriksa asrama dulu. Baru saja mulai sekolah, kok bisa-bisanya aku dipaksa jadi anak perempuannya? Kau tidak merasa malu karena ibumu seorang pengawas asrama, kan? Makanya, ya ampun, ini baru ibuku. Aku dengar ada seorang bibi di gedung kita yang menderita penyakit Alzheimer. Dia pelupa dan banyak ingatannya yang kacau. Lalu kenapa dia masih bisa jadi pengawas asrama? Dia sudah jadi pengawas di sekolah ini selama 7 tahun. Sekolah tidak tega memecatnya langsung. Tidak menyangka kondisinya seburuk ini. Ternyata bibi itu kasihan juga. Sebaiknya kita tidak usah membongkar rahasianya. Setelah beberapa hari, dia mungkin akan ingat lagi kalau kau bukan Lagi anaknya. pula ada sambal gratis yang bisa dimakan. Buka pintunya, waktunya olahraga. Bangun, waktunya olahraga. Bibi, Panggil mama. Bibi sangat kasihan. Pura-pura sajalah sebentar. Ma, Ayo pergi lari. ini baru jam 7 pagi. Menurutlah dasar anak ini. Anda yakin mau ngawasi saya latihan tendangan? Jangan coba-coba malas. Kalau tidak bisa menendang tinggi, kau akan dipukul. Tarik perutnya tegak. 1, 2, 3, 6, 7. Cepat kencangkan. Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Jadi anak pengawas asrama benar-benar tidak mudah. Demi cinta kasih yang besar. Anakku, ayo lari. Latihan menari tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kesabaran ada batasnya. Aku tidak mau pergi. Hari ini masih tetap lari, latihan tendangan dan latihan fisik. Bibi, aku bukan anakmu. Aku juga tidak mau belajar menari lagi. Kau bukan anakku. Padahal kau paling suka minum susu di pagi hari, tidak suka ketumbar, suka pedas, suka bihun, tidak suka mie. Semua ini aku ingat semuanya. Mama, aku anakmu. Apa Mama sudah ingat? Rosie, jangan bohongin bibi lagi. Rosie, ini susumu. Ini sudah ingat atau makin kacau ya? Ini ibuku. Sewaktu kecil aku selalu belajar menari. Dia hanya ingat aku pernah belajar menari. Setelah itu kondisinya memburuk. Dia lupa siapa namaku, bahkan lupa wajahku. Aku kira ibuku akan benar-benar melupakanku. Dalam keseharian, Bibi ingat semua detail tentangmu. Ma, ayo kita pulang dan obati sakitmu. Ini baru anak perempuanku. Lihat, kacau lagi. Kalian berdua harus pergi lari. Baik, ayo lari. Bibi dapat satu anak lagi secara cuma-cuma. Menurutmu, apa Bibi sebenarnya tahu kalau si Fanny bukan anaknya tapi sengaja salah ingat? Aku punya 2 anak. Mama, aku baru saja lulus. Aku benar-benar tidak mau pergi kencan. Ma, aku sudah punya pacar. Jangan berbohong, bawa pacarmu pulang untuk bertemu. Kalau tidak, kamu harus menikah dengan perjodohan. Kamu dipecat, cepat pergi dari sini. Aku baru bekerja 3 hari dan kamu ingin aku membayar ganti rugi. Sewa rumahku bahkan belum dibayar. Tampangnya lumayan juga. Apa kamu tertarik bekerja denganku? Wanita zaman sekarang dandanannya cantik sekali ya. Berpura-puralah jadi pacarku. Sehari 3 juta. Wah, terima kasih Nona. Nona, apa yang harus aku lakukan? Ini kartu kreditku. Belilah beberapa hadiah yang layak. Nanti temani aku pulang menemui orang tuaku. Dijamin tugas selesai. Kamu cuma beli ini. Keluargaku biasanya makan ini sudah yang terbaik. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hidupnya pasti cukup susah. Ya sudahlah, yang penting jangan sampai ketahuan nanti. Mama, aku pulang. Fanny, kamu sudah kembali. Kenapa kamu ada di rumahku? Ibumu yang memintaku datang, seharusnya aku tidak mengganggu kan? Mengganggu, sangat mengganggu aku dan tunanganku makan siang. Halo, kamu pengurus rumah ya? Grup terbesar di kota ini adalah milikku. Aku yang mengendalikan arah perusahaan. Oh, jadi kamu sopir. Pacarmu ini cukup menyebalkan ya? Di mana kamu bekerja sekarang? Aku sekarang seorang guru. Lalu sebelumnya, apa pekerjaan keluargamu? Aduh, ibu makan saja. Fanny, ini makanan kesukaanmu. Aku membawanya langsung dari luar negeri. Aku sedang diet gula. Biar aku saja yang makan. Halo, Halo bos, kerja sama kita dengan perusahaan lain dihentikan. apa? Hubungi CEO Vino sekarang. Kerugian ini tidak sanggup aku tanggung. Matikan ponsel rongsokanmu itu. CEO Vino ada masalah dengan kerja sama kita. CEO Vino? Untuk makan siang hari ini, aku harap kamu segera pergi. Kerjasama dibatalkan. Aku segera pergi. Bibi, Fanny, aku permisi dulu. Jadi kamu adalah CEO Vino? Bos, video komedi Anda sudah selesai diedit, mau lihat? Tidak perlu, aku baru saja bertemu orang yang menarik. Kirimkan lychee green dari Spanyol, kentang dari Prancis segera lewat udara. Bos, semuanya habis 300 juta, apa kartu kredit gratis ini cukup? Tentu saja tidak cukup.
Ternyata kamu adalah bos besar yang menyamar. Menantu, silakan ngobrol berdua. Kenapa identitasmu terbongkar sekarang? Karena aku tidak suka ada pria lain di sampingmu mengganggu pemandangan. Teman-teman, aku sudah kembali dari cuti. Ada yang kangen aku tidak? Aduh, kamu sudah cuti setengah semester tapi belum sembuh juga. Aku sudah sembuh kok. Selama cuti setengah semester ini ada kejadian seru apa? Maya mana? Dia ya, Maya akhir-akhir ini sangat aneh. Aku ini kan orangnya sensitif, jadi semuanya ketahuan olehku. Gosip apa nih? Kalau Rere tidak mengatakannya, aku pun tidak tahu dia orang seperti itu. Fani, coba lihat apa yang aneh dari postingan Maya ini. Fotonya Maya, cantik kok. Kamu ini terlalu polos. Coba lihat kalung emas ini, persis sama dengan punya Rosi. Padahal aku yang beli duluan, dasar peniru. Entah apa maksudnya, aku tidak mengerti. Fani, coba kamu analisis. Oh, sepertinya model kalung emas Maya ini hanya bisa ditukar dengan yang harganya setara. Tuh kan, baju Rosi juga dibeli yang sama oleh Maya. Pokoknya aku merasa tidak nyaman, aku tidak mau berteman lagi dengan Maya. Kenapa asramaku jadi berubah begini? Jelas-jelas Maya menanyakan link baju itu pada Rosi. Mereka kan dulu berteman baik. Fani, kamu sudah kembali. Kebetulan asrama kita lengkap. Aku traktir makan ya. Boleh. Lihat kenapa dia tiba-tiba traktir makan. Dia pandai sekali mencari muka, atau mungkin dia merasa bersalah. Aku tidak ikut. Aku lebih suka di asrama saja. Sudah, kalau begitu kita saja yang menyambut Fani kembali. Terima kasih ya Maya, sudah repot-repot traktir. Rere aneh sekali, dia malah terus berpura-pura menjadi orang baik. Kepribadianku yang sensitif ini memang selalu bisa menemukan masalah. Maya mau berulah apa lagi? Kalian lihat sudut foto yang sengaja diambil ini, biar kakinya kelihatan panjang. Aduh bodohnya, dia sengaja memamerkan tas baru yang dia beli. Beli barang mahal sedikit langsung posting. Buat apa sih? Kalau aku punya uang, aku juga bisa beli. Aku tahu dia itu wanita yang gila hormat dan pemuja materi. Bukan aku yang bilang ya, kamu sendiri yang menyimpulkannya. Maya difitnah tanpa tahu apa-apa. Dia masih mengira Rere dan Rosi adalah temannya. Kalian nanti malam ada waktu tidak? Aku mau mengumumkan hubunganku dengan pacarku. Sekalian traktir kalian makan. Dia kan cuma mau pamer karena pacarnya ketua BEM saja. Aku tidak ikut, mau ganti baju. Memangnya aku salah apa padamu? Jangan gunakan alasan orang sensitif untuk menghasut dan mengucilkan orang lain di sini. Rosi mungkin tidak mengerti, tapi kamu pikir aku juga tidak tahu. Ini grup kecil yang tidak ada kamunya. Rere, saat kamu ikut lomba desain busana dan menang, akulah yang begadang membantumu merevisi desainmu. Rosi, aku menganggapmu teman. Akun media sosialmu bisa populer itu karena strategi yang kubuatkan untukmu. Apa kalian sudah lupa semua itu? Dan satu lagi, di media sosialku, aku bebas memposting apapun yang aku mau. Aku yang kamu lihat bukanlah diriku yang sebenarnya, tapi pantulan dari pikiranmu yang sempit. Aku kan orangnya sensitif, maaf maksudku bukan begitu. Maksudmu adalah menggiring kami untuk mengucilkan Maya, tapi kamu tidak mau menanggung akibatnya dan tetap ingin terlihat sebagai orang baik. Licik sekali. Maya tidak pernah menyakitiku, akulah yang selama ini menjelek-jelekkannya di belakang. Fani, ayo kita makan. Ditusuk dari belakang oleh teman itu memang menyakitkan, tapi yang penting hati kita bersih. Ayo pergi. Orang yang benar-benar sensitif tidak akan pernah menggunakan itu untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai tanpa sadar kamu menjadi kaki tangan orang lain dalam mengucilkan seseorang. Pembimbing, Anda mencari saya? Tunggu sebentar, ada satu orang lagi yang belum datang. Dari awal semester sampai sekarang, aku belum pernah melihat seperti apa rupa pembimbingku. Pembimbing, Anda mencari saya? Kenapa kamu ada di sini? Jangan sampai kalau pembimbing menoleh, dia kaget melihat kita berdua mirip begini. Hah, mirip sekali. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Vini. Kamu, Fani, tumbuh besar dalam kemiskinan bersama ayah, dan kamu, Vina, tumbuh besar bersama ibu dan merupakan putri dari orang terkaya di Jakarta. Lalu pembimbing, kenapa Anda sangat mirip dengan kami? Aku adalah kakak perempuan kalian. Sejak kecil dikirim sekolah ke luar negeri, loncat kelas beberapa kali, dan lulusan magister. Kakak, hidupmu sungguh tidak mudah. Jadi kenapa kakak mencari kami ke sini? Memangnya kalian tidak ingin ayah dan ibu berdamai agar kita bisa menjadi satu keluarga yang sah? Kalian berdua cari cara agar mereka bisa bertemu dan berdamai kembali. Aku belum pernah lihat wajah ibu, bagaimana caranya? Begini saja, kamu berpura-pura jadi aku dan aku jadi kamu. Saat libur musim dingin kita tukar identitas untuk mencari tahu situasinya. Aku jadi putri orang kaya, pasti ketahuan. Fani, apa kamu tidak ingin melihat seperti apa rupa ibu kayamu itu? Ibuku tidak pernah mau difoto, kamu harus cari cara sendiri untuk melihatnya. Oke, ayo lakukan demi menyatukan kembali ayah dan ibu. Wah, baju kualitas buruk apa ini? Kalau dipakai apa tidak akan gatal-gatal? Ingat, kamu sedang memerankan aku ya. Aku sudah ganti baju, cepatlah kamu juga ganti. Demi keluarga, aku akan bertahan. Jadwalmu Selasa, Kamis, Sabtu sore kerja di supermarket, Senin, Rabu, Minggu kerja paruh waktu di gym dan restoran. Kehidupanmu tidak akan membuatku menghabiskan uang kan? Tentu saja tidak. Nah, sekarang jadwalmu Senin sampai Rabu pagi ke gym latihan fisik, sore latihan menari, Kamis sampai Sabtu piano melukis gitar. Kenapa? Kamu pikir jadi anak orang kaya itu mudah? Benar-benar tidak mudah.
Demi pertukaran ini tidak ketahuan, kita benar-benar berjuang keras. Besok adalah hari kepulangan, kamu akhirnya bisa melihat ibu. Kamu pasti akan sangat terkejut. Yang akan membukakan pintu nanti adalah ibu yang belum pernah kutemui. Vina sudah pulang dari liburan, pasti lelah di perjalanan ya. Bu, apa aku masih punya kakak lagi? Kakak apa? Ibu hanya ingat pernah memesan robot yang wajahnya mirip denganmu untuk investasi di sekolah kalian. Hah, jadi dia itu? Setelah membaur dan memerankan kalian, harta keluarga ini akan menjadi milikku. Hei, kamu juga di asrama ini? Iya, Kalian saling kenal ya? dia ini putri dari orang terkaya di kota Surabaya. Kami tinggal di kawasan villa yang sama. Satu kawasan villa. Wah, kalau begitu kamu juga kaya raya Ya, dong. begitulah kira-kira. Aduh, sulit sekali jadi teman sekamar kumpulan anak orang kaya begini. Untung masih ada satu orang miskin yang menemaniku. Halo semuanya. Keluargamu kerja apa? Aku dibesarkan di panti asuhan. Oh, sore ini aku ada janji main golf. Aku jarang tinggal di asrama. Kalau dia pergi, mereka pasti menganggapku yang paling kaya di sini. Sini, aku bantu bereskan barang-barangmu. Aku juga ikut bantu ya. Taruh saja di tempat tidurku. Besok aku ada kencan, pinjami aku baju dong. Sudah kaya kok masih pinjem baju kita? Pakai punyaku saja, ini baru beli loh, coba saja. Nah, begini dong. Fani, ini bukan soal pinjam baju, tapi soal melihat inisiatif kita. Hah, nggak ngerti deh. Makanya kamu tetap miskin. Siapa yang mau bayar totalnya 300.000? Aduh, HP ku mati. Biar aku saja, uang segini mah kecil, kamu kan kaya, pasti nanti kamu ganti kan? Tunggu uang bulananku cair, nanti aku ajak kamu makan mewah di restoran. Aku pulang, mana Fani? Giok ini dari mana? Aku memakainya sejak lahir. Kamu adalah adikku. Adikku, kami sangat merindukanmu. Akhirnya ketemu. Ini kontrak bisnis untukmu. Ini kunci-kunci villa milikku untukmu. Tas dan kosmetik beli sesukamu, pakai kartu aku saja. Terima kasih kakak. Jadi Fani itu putri orang kaya yang asli. Oh iya, ibumu bekerja jadi pembantu di rumahku, tapi baru saja dipecat. Hah? Jadi kamu tinggal di kawasan villa itu karena ibumu pembantu di sana? Kamu menipuku, kembalikan uangku. Tidak menyangka kan kalau akulah putri orang kaya yang asli. Kalian lihat nih, Vino masuk lagi di kolom pengakuan sekolah. Wah, ini sudah keempat kalinya minggu ini. Gak nyangka ya dia ini populer banget. Sebenarnya yang memposting itu aku. Aku suka Vino. Oh, aku mau pergi makan nih sama Vino. Fani, kamu kan baru di sini, mungkin belum tahu kalau Tina dan Vino itu cuma sebatas kakak adik, laki-laki dan perempuan. Jangan naif, mana ada persahabatan murni antara laki-laki dan perempuan. Itu cuma kedok buat bareng terus. Tapi kan mereka belum resmi pacaran, aku masih punya peluang. Oke, kalau kamu berani, kami dukung. Kita taruhan yuk, siapa yang bakal menang? Vino ngajak aku makan hotpot. Fani, kamu mau ikut? Boleh. Ini aku belikan teh susu buat kamu. Vino nggak suka teh susu, dia cuma minum kopi. Sini buat aku aja. Emang cuma kamu, Tin, yang paling tahu aku. Ayo foto bareng. Aku di tengah ya. Aku kedinginan, aku mau pulang duluan aja. Fani bilang dia kedinginan, kamu nggak denger. Cukup, nggak perlu lagi pamer seberapa dekat hubungan kalian. Vino mungkin oke jadi teman, tapi kalau jadi pacarmu dia nggak pantas. Dia itu tipe orang yang nggak pernah menolak perhatian perempuan manapun. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Kembali ke asrama dulu ya, tunggu aku. Kalian nggak ngerasa kalau Tina itu keren banget ya? Hah? Jadi siapa yang menang taruhan? Kok malah jadi begini? Lihat apa yang aku beli. Wah, stik pedas. Nih, aku tidak makan dulu deh, lagi jaga kesehatan. Cobain dong, ini enak banget. Yang ini aku kurang suka. Ada yang ini juga. Ini, dan yang ini. Ya sudah, aku coba yang manis pedas saja lah. Gitu dong, aku milihnya lama banget loh. Fani, kamu terlalu bersemangat deh. Enggak kok, aku mau bagi-bagi kamar sebelah juga. Duh, semangatnya Fani malah bikin orang merasa tertekan. Fani niatnya baik sih, tapi kita jadi stres. Sampai-sampai kita jadi sesak nafas. Rasanya ingin menghindar saja, canggung banget. Apa aku benar-benar salah ya? Siang ini ada pemeriksaan kebersihan. Rere, hari ini giliranmu piket ya. Aku bantu sedikit. Tempat tidur, meja, tempat sampah, jangan sampai lupa dibersihkan ya. Aku awasi nih. Kalau disuruh terus baru dikerjakan, rasanya seperti dikendalikan. Fani, Rere tahu kok mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Aduh, yang meriksa itu teliti banget loh. Aku cuma mau bantu mengawasi biar tidak ada yang terlewat. Tahu gitu, mending kerjakan sendiri saja daripada bilang-bilang ke Fani.
Harus persiapan lomba desain busana lagi, pusing banget. Rere, aku temani ya, kamu kan kelihatan bingung kalau sendiri. Tidak usah, desainnya rahasia, tidak boleh bocor. Tenang, aku tidak akan lihat gambarmu kok, aku cuma menemani biar kamu tenang. Tapi kalau ada orang yang mengawasi, aku tidak bisa konsentrasi. Sudah diputuskan ya, aku temani. Fanny benar-benar tidak sadar ya kalau Rere sebenarnya tidak mau. Ternyata dalam hubungan antar manusia secukupnya saja sudah cukup, tidak semua semangat akan dibalas dengan cara yang sama. Siapa punya masker? Aku lupa beli. Habis. Oh, aku punya. Pakai saja dulu, nanti ganti kapan-kapan. Oke, makasih ya Fanny. Kok Fanny tidak maksa-maksa lagi ya? Gini lebih enak, tekanan mental jadi berkurang. Aku beli apel nih, mau? Oh, oke, terima kasih. Aku juga punya camilan, kamu mau? Boleh, aku ambil satu ya. Fanny, kamu sekarang kelihatan jauh lebih tenang dan dewasa ya. Biasa aja kok. Jangan rendah diri gitu, kita semua bisa melihat perubahanmu. Ngagetin aja. Oh, kami sedang menonton film horor. Kamu siapa? Aku kakak kelas yang baru lulus. Aku akan tinggal di sini. Tapi tempat tidur di sini sudah penuh. Mary dulunya tinggal di sini kan? Sekarang dia sudah pindah dan menyewakan tempat tidurnya kepada aku. Bisa begitu? Mary bilang kakak kelas ini tidak mampu menyewa apartemen di luar. Padahal kantornya tepat di sebelah sekolah kita. Baru pertama kali ini aku melihat ada orang yang menyewa tempat tidur di asrama. Kita harus sewa di tempat yang tepat. Sewa kamar di luar harganya 1 juta. Terlalu mahal. Kasian juga ya kakak kelas ini. Biarkan saja dia tinggal di sini. Selesai makan, ayo kita pergi manicure. Untuk apa manicure? Tidak sehat dan mahal pula. Satu hiasan kuku harganya 20.000. Apa kalian tahu berapa gaji kurir dalam sehari? Kalian tidak tahu susahnya mencari uang karena belum bekerja. Tapi kami kan tidak memakai uangmu. Gaji kurir satu pesanan cuma 5.000. Biaya manicure kalian setara dengan 50 pesanan kurir. Sudahlah, jangan pergi, hidup itu sulit. Jagalah dompet kalian baik-baik. Dia ini kenapa sih? Aneh sekali. Ya sudah, jangan pergi dulu deh. Musim sudah berganti, aku ingin beli jaket kulit. Ekonomi sedang sulit, selama baju lama belum rusak, tidak usah beli baru, pakai saja yang lama. Berapa banyak uang yang sudah kamu tabung dari kerja sampinganmu selama kuliah? Kenapa tanya? Nanti setelah lulus kita bisa menyewa apartemen bersama agar bisa berbagi biaya sewa. Baru ada 10 juta? Lumayan, jangan dihambur-hamburkan ya, aku akan mengawasimu. Dia tidak punya batasan sama sekali, kenapa suka sekali mengatur uang orang lain? Fanny, kenapa paketmu banyak sekali? Ini semua barang kebutuhan sehari-hari. Apa kamu pakai uang tabunganmu? Kan sudah kubilang kita harus menabung untuk menyewa tempat tinggal. Ini pengeluaran normal kok. Biar kulihat, kembalikan saja yang tidak penting. Sabun cuciku saja dicampur air dan sudah dipakai selama setengah tahun. Aku menyerah, pakai uang sendiri saja harus izinmu. Dia sendiri pelit, tapi juga tidak membiarkan orang lain belanja. Aku melihat postinganmu di media sosial. Terus kenapa? Coba pikirkan, orang tuamu di rumah makan makanan sisa, sementara kamu di sini makan hotpot dan buang-buang uang. Apa kamu tidak merasa bersalah? Kamu gila ya? Ini uangku sendiri. Orang tuaku juga senang aku makan enak. Berikan saja uangmu padaku, biar aku yang menyimpannya. Mimpi, kalau aku pergi makan denganmu, kenapa kamu tidak bilang aku buang-buang uang? Fanny, sepatu pemberianmu bagus sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Aku sudah cek harga sepatu ini 800.000. Jangan sentuh tabungan kita. Nanti bagaimana caranya kita sewa apartemen? Itu kan uang Fanny, kenapa kamu yang repot? Kami saling memberi hadiah, tapi kamu yang merasa rugi. Kamu berlebihan sekali mengatur dompet kami. Aku ini bermaksud baik agar kalian bisa hemat. Dasar tidak tahu terima kasih. Siapa yang dilaporkan tidak mau pergi? Dia menumpang tinggal di sini dan tidak mau pergi. Bukankah kamu sudah lulus lama? Ayo ikut saya keluar. Yeay, akhirnya beban ini pergi juga. Biar aku saja yang menyapu, kamu duduk saja. Kalau begitu aku kerjakan tugas kelompok ya. Tidak usah, biar aku saja. Aku mengerjakannya cepat kok. Kalau begitu aku buat mie instan aja deh. Aku saja, aku paling suka buat mie instan. Aku hampir berjamur nih, apalagi yang bisa aku kerjakan. Tidak perlu, semua pekerjaan biar kami yang melakukan. Wah, hubungan kalian kompak sekali ya. Kalian benar-benar memanjakannya. Kami bukannya ingin memanjakannya, tapi kami takut dia bergerak. Saat ada Rere, baru kami tahu bahwa yang paling menakutkan adalah orang yang kurang terampil tapi sangat rajin. Sakit ya, sini aku obati. Aduh, makin sakit. Rere, kamu pakai alkohol, itu sama aja menabur garam di atas luka. Gimana dong, pakai betadine saja ya. Aduh, Rere. Rere, ini minyak micin, bukan betadine. Sudah, kamu diam saja, biar aku yang urus. Ayo makan hotpot selagi dingin begini, jangan sampai ketahuan ibu kos ya. Gawat, listrik mati sepertinya gara-gara aku pakai alat ini.
Satu gedung mati lampu, bagaimana bisa orang membuat kekacauan sebesar ini? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan apa? Ini sih memang keahlianmu membuat kacau. Ayo kita bikin pangsit. Sini aku bantu. Jangan bergerak, biar kami saja. Ini aku kupaskan kenari untukmu. Ini kan kenari hias yang sudah kupoles selama 3 tahun. Hah, sudah lama sekali, pantas saja tidak kamu makan. Aduh, kamu tersedak, minum ini. Tidak, tugas kelompok kita ada di situ. Hati baik tapi kecerdasan meragukan. Sudah, duduk saja, istirahat saja. Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny. Mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya satu asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya. Mengajari Fanny jadi manusia, uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan. Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara, jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja, kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Nanti jam 1 kita main badminton ya. Aku baru saja ambil paket, bukannya kamu lagi perang dingin sama pacarmu? Siapa bilang itu pacarku? Aku hanya TTM. Fanny dan teman dekat laki-lakinya pergi main. Hari ini ada gosip besar nih. Pacar Fanny kasihan banget. Main biliar yuk. Menjadi TTM itu partner terbaik. Bersama TTM rasanya lebih leluasa dan tidak banyak tekanan. Aduh, kok tidak bisa dapat lagi sih? Percaya nggak, hadiahnya ada di tanganku. Wah, kapan kamu belinya? Buang-buang uang saja. Fanny, kamu nggak ngerasa bersalah sama pacarmu? Enggak kok, kami merasa status pacaran membuatku menuntut dia terlalu tinggi. Jadi kami memutuskan untuk jadi TTM saja. Kenapa mie ini pakai daun bawang? Nggak mau makan? Maaf, lain kali aku ingat. Hari ini hari apa? Bahkan hari jadian saja kamu lupa. Kamu malah pesan salmon, aku kan benci itu. Apa hubungan kita harus dirusak karena hal sepele begini? Iri banget sama pasangan kayak gitu. Kami bukan pasangan, kami hanya TTM.
Setelah dipikir-pikir, kita jadi TTM saja ya. Kalau jadi pacar terlalu ribet, mending jadi TTM. Gawat, kita sudah menyebar gosip palsu. Oh, ternyata kalian yang menyebarkan reputasiku. Gadis-gadis, aku membawakan kalian gorengan sisa tahun baru. Bibi, Anda siapa? Nah, aku ibu asrama yang baru sekaligus ibunya Rere. Terima kasih, Bibi. Mama, teman sekamarku belum tahu kalau Mama jadi ibu asrama di Ya, sini. makanya mama datang supaya bisa kenalan. Oh iya Rere, nanti malam jangan ikut seminar AI itu. Ikut mama saja menemui paman keduamu. Dia itu pemilik toko percetakan loh. Aduh, iya Ma, aku tahu. Keluargaku orang lokal sini, ibuku sudah tua dan tidak punya penghasilan, makanya dia minta tolong koneksi supaya bisa jadi ibu Oh asrama. begitu, bagus juga ada yang menjagamu. Seminar nanti malam itu bobotnya cukup tinggi loh. Aku ikut kata mama saja, setelah lulus tahun ini cari kerja lewat kenalan saja lebih stabil. Nanti malam pembimbing ulang tahun. Ketua bilang kita patungan untuk makan malam bersama. Boleh, tapi aku tidak punya uang, aku minta mama dulu. Ma, nanti malam pembimbing ulang tahun, kami mau makan bareng. Kamu sudah mau lulus, apa urusannya lagi dengan pembimbing? Daripada buat makan, mending uangnya ditabung. Jangan sedikit-sedikit minta uang. Ya sudah, ke mama. aku tidak jadi pergi kalau begitu. Kayaknya ibumu tidak setuju, kamu masih mau pergi. Tentu saja, bisakah kamu menalangi bagianku dulu? Nanti setelah gajiku dari kerja part-time cair, langsung aku ganti. Oke, kamu benar-benar gigih ya. Kita tidak bisa selalu menuruti semua kata orang tua. Di kota kita baru buka mall, begitu lulus cepatlah pulang. Kalau masuk lebih awal, kamu bisa jadi manajer di sana. Aku tidak mau, aku ingin di kota besar ke Jakarta. Kamu mau membuat mama mati jantungan ya? Nanti di sana bayar sewa saja kamu tidak akan mampu. Fani, dosen pembimbing merekomendasikanmu makan di perusahaan besar di Wah, Jakarta. beruntung sekali, kesempatan itu cuma satu dari ratusan orang. Ini bukan sekedar keberuntungan, karena aku ikut seminar, aku paham tren industri masa depan. Saat makan malam ulang tahun dosen, aku menunjukkan kemampuanku. Fani, Jakarta butuh talenta dengan pemikiran sepertimu. Nasihat dosen itu berbobot, visinya jauh melampauiku. Inilah yang disebut dengan pergaulan berkualitas. Dia bilang Jakarta bagus untuk berkembang, jadi aku ingin ke sana. Ternyata selama ini kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Kamu bukan tidak penurut, kamu hanya mendengarkan apa yang benar. Seseorang harus punya kemampuan untuk tidak patuh. Satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab atas hidupmu adalah dirimu sendiri. Ini milikmu. Wah, aku lulus, aku lulus. Tina, aku lulus gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus? Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Hani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi. Aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu. Pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fani kan nggak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam. Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fani. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini. Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi. Lebih suka sendirian. Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fani, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fani. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu. Tapi Rosi kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fani, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... Nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Iya, Tina. Ternyata kamu di sini. Fani, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fani. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan? Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik?
Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya. Iya, tinggal bareng kamu. Vino, tolong belikan aku bihun jam 12 nanti, kirim ke bawah asrama. Jam 2 aku mau pergi perpustakaan. Jam 3 belikan secangkir kopi. Jam 4 tolong ambilkan paket. Luar biasa. Kenapa seleramu jadi seperti ini? Pacaran sama adik tingkat itu seru tahu, tenaga gratis. Menurutku, Vino tidak sepadan denganmu. Kamu sudah dijamin, belum lulus saja sudah terima perusahaan besar dengan gaji tahunan 500 triliun. Benar, dia kan cuma adik tingkat S1 yang dapat beasiswa. Fanny dan adik tingkat pergi kencan, kamu yang keluar uang. Cewek dominan cowok lemah, cowoknya pasti jadi banyak pikiran. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah apa benar tidak bisa bertahan lama? Kamu sudah umumkan ke publik. Punya pacar yang sehebat kamu tentu saja harus segera diumumkan. Ini bilnya. Oh, aku saja yang bayar. Tidak heran buru-buru diumumkan ya, cowok matre. Adik tingkat juga tidak buruk kok. Menurutmu ini yang bagus atau ini? Malam ini makan ikan bakar bagaimana? Aku hampir dapat beasiswa loh. Teman sekamarku putus, mau dengar gosipnya. Pacaran kok menempel terus? Cowok ini tidak punya urusan sendiri apa? Maaf pak, coba lihat pacaran dengan cowok lemah ada gunanya apa? Kamu harus cari yang setara, dia kan cuma dia akan menyingkirkan tekanan dari luar dan berani berbicara tentang cinta. Hah? Dia menanggung tekanan yang jauh lebih besar dariku, dialah yang menjadi pemimpin dalam hubungan kami. Tapi kalau diumumkan ke publik, kamu akan digosipin sama orang lain. Dibilang cowok matre, dibilang panjat sosial. Apa aku harus menyembunyikan kelebihanku? Kamu cukup jadi dirimu sendiri saja. Kemarin aku membantu orang membuat video promosi, uangnya semua aku serahkan padamu. Lumayan banyak ya? Aku akan berusaha bukan untuk melampauimu, tapi untuk menemanimu. Vino mengerti aku, dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi hubungan kita. Aku merasa hidupku membosankan sekali. Kalau begitu, setiap aku menemukan hal yang menarik, akan kuberitahu kamu. Hari ini banyak gosip, nanti malam harus diceritakan. Saat aku punya emosi apapun, dia selalu menyimpannya dalam hati. Jadi dia selalu ada untukmu. Iya. Kalian pertama kali memutuskan pacaran itu bagaimana? Karena satu surat cinta. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah memangnya kenapa? Cinta adalah tentang saling memberi dari kedua belah pihak. Kami tidak akan bersama lagi nanti, jangan lupakan aku. Tidak akan. Hei, semua orang sudah pergi makan, kenapa kamu masih di kelas? Tidak, orang tuaku bercerai, aku mau pindah sekolah. Begitu mendadak, pindah kemana? Belum tahu, oh ya, kamu jangan merindukanku. Hei, Fanny. Aku pindah ke sekolah menengah kedua di sebelah. Oh ya, ibuku baru buka warung nasi goreng, mau coba dulu. Wah, wanginya enak sekali. Masakan bibi semakin enak. Kalau kamu suka, nanti sering-sering kubuatkan. Oke, aku mau melanjutkan. Punyamu bagaimana? Aku gagal masuk pilihan, harus mengulang tahun ajaran. Hei, tidak apa-apa, mulang setahun kita nanti pergi bersama ke sana. Hei, kita harus sering menghubungi ya, kamu jangan lupakan aku. Nunggu teman sekamar buat pergi makan bareng. Hei, ini siapa? Wanita ini siapa? Di rumah sini cukup dingin, apa kamu merindukanku? Aduh, kangen tidak ya aku? Sudah, matikan. Lihat, dia minum banyak sekali. Kalau pulang sendirian tidak aman. Kamu antar sana. Oke, sudah sampai bawah. Aku pergi duluan. Vino, aku menyukaimu. Kalau kamu punya orang yang disukai, seharusnya bilang padaku dulu. Aku jauh-jauh lari ke sini hanya supaya kamu mencoba resep baru. Aku tidak menyukainya. Hari ini aku mengantarkannya karena Lalu sebenarnya kamu suka siapa? orang yang kusukai adalah kamu. Situasinya kurang optimis, persiapkan dirimu. Dia masih begitu muda, bagaimana mungkin? Tidak apa-apa, aku pergi tanya dokter apa ada hal yang perlu diperhatikan, kamu jangan khawatir. Sekarang probabilitas penyakit kronis di usia muda sangat tinggi, kita hanya bisa melakukan perawatan sebaik mungkin. Mohon tolong dokter, dia baru berusia 20-an, kami akan berusaha sekuat tenaga. Halo kakak, apa kamu punya kontak ibu Fanny? Tidak, bukannya orang tuanya sudah lama tidak peduli padanya. Apa? Lalu dia mengulang tahun ajaran? Mengulang apa? Dia bahkan tidak ikut ujian masuk universitas. Dia berjualan di sekolah sebelah kita, katanya untuk menabung uang demi mencari seseorang. Vino, saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Lihat ini gosong. Oh, maaf ya, aku ganti satu lagi untukmu.
Aku beritahu ya, warung nasi goreng ini yang paling enak. Mengulang tahun ajaran juga bohong. Aku tidak punya masa depan, tapi kamu punya. Kamu seharusnya pergi melanjutkan. Maaf, akhirnya aku masih egois sekali lagi. Berlari ke kotamu, mendengar kalimat aku menyukaimu, hidupku sangat pendek, tapi mencintaimu selalu nyata, kamu jalani hidup dengan baik. 3, 2, 1. Kalian tebak kali ini siapa yang akan menjelek-jelekan teman sekamarnya? Rere? Kalian harus membelaku. Ternyata benar Rere. Ayo masuk, ayo masuk. Aku beritahu kalian, sungguh keterlaluan. Minta tolong belikan makanan saja, tidak langsung bayar. Dia yang salah. Coba saja kalian yang menilai. Apa dia sudah gila? Kami mengerti kamu. Sama sekali berbeda dengan apa yang dikatakan Maya. Aku iri dengan asrama kalian yang kompak. Fanny nilainya bagus. Rosie punya keterampilan praktis. Tina punya otak bisnis. Tidak seperti asrama aku, sekumpulan penyihir tua. Semua akan baik-baik saja, Rere. Nanti sering-seringlah ke asrama kami. Tagihan listrik bulan ini 600.000. Ayo patungan. Sebanyak itu. Transfer di grup chat saja. Siapa suruh Maya beli panci listrik ini? Pasti diam-diam dipakai. Aku sudah transfer di grup. Maya, kamu bagaimana? Setiap hari mengeringkan rambut sampai 1 jam, terus naik ke tempat tidur tidak mematikan lampu. Dia yang paling boros listrik. Hei kamu. Seluruh asrama suram, bahkan tidak bisa mengobrol. Tagihan listrik bulan ini banyak sekali, 900.000. Aku beli panci listrik, mungkin pemakaiannya agak banyak, aku bayar lebih banyak. Aduh, aku lagi flu, pakai AC juga banyak, harusnya aku bayar lebih. Aduh, kita bagi rata saja, uang sedikit ini tidak perlu dipermasalahkan. Lihat, baju ini aku yang buat. Kamu membuatnya dalam 3 hari, kemampuanmu hebat sekali. Desainer, ajari aku dong. Aku punya ide, ayo buka toko pakaian wanita via online, kita pasti akan laris. Ide bagus. Lihat, pesanan meledak, stok kita hampir habis. Tenang, aku sudah mendesain dan mengirim ke pabrik produksi. Aku pergi kirim barang, kurir sudah datang. Lihat asrama Fanny, nilai akademik mereka masuk 3 besar, bisnisnya juga sukses mendapatkan dana startup dari sekolah senilai 300 juta. Rere dan yang lainnya terakhir bertengkar di asrama, kelulusan ditunda. Siapa suruh kamu melempar bantal? Jelas-jelas kalian yang memaki duluan. Membentuk kelompok kecil hanya akan menguras energi, tidak tahu apa yang dicari. Lebih baik kita pergi saja.